Dunia kuno memiliki banyak wanita terkenal yang cantik, cerdas, dan berani. Sejarah membuktikan keberadaan para wanita cantik tersebut dalam bentuk buku dan sastra. Banyak dari wanita ini bahkan masih disebutkan dalam budaya-budaya populer. Saat ini, mereka masih digambarkan sebagai inspirasi bagi dunia. Siapa saja wanita yang paling cantik dan diinginkan dalam sejarah peradaban manusia? Wanita-wanita ini tidak hanya cantik, tetapi mereka terkenal sepanjang sejarah. Standar kecantikan mungkin berbeda pada setiap orang. Namun, para wanita dalam daftar ini merupakan keindahan yang terkenal sejak zaman kuno. Sebelum itu, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar aku semangat untuk membuat video menarik lainnya. Joan of Arc adalah jantung Prancis yang paling indah dan pemberani. Joan of Arc disebut sebagai yang paling berani di dunia dengan berfokus pada kekuatan dan kepahlawanannya. Dia dikenal sebagai seorang visioner, pemimpin militer, martir, santo, dan juga pahlawan wanita Prancis. Dia digambarkan di banyak media seperti lagu, serial televisi, dan video game sebagai pahlawan yang cantik dan wanita yang bersenjatakan pedang dan pemberani. Dia dibakar di tiang pancang setelah sebelumnya disiksa terlebih dahulu. Joan of Arc layak mendapat tempat dalam daftar ini karena keberaniannya, kepahlawanannya, hati yang baik, dan kecantikannya. Aspasia adalah seorang imigran berpengaruh pada era Athena klasik yang merupakan mitra dan pecinta dari negarawan Pericles, yaitu seorang negarawan Yunani yang paling terkemuka dan paling berpengaruh. Banyak sejarawan dan cendekiawan berpendapat bahwa Aspasia juga merupakan penjaga rumah bordil dan pelacur. Aspasia diketahui harus menjadi seorang pelacur di Athena. Aspasia pun diketahui juga memiliki kecantikan fisik dan kecerdasan yang luar biasa. Peran Aspasia dalam sejarah terbukti sangat penting bagi petunjuk untuk memahami wanita-wanita Yunani kuno. Di Athena, dia lebih dari sekedar objek kecantikan fisik, dan juga dia terkenal karena kemampuannya sebagai pembicara dan penasehat. Pada tahun 1835, Lydia Maria Child, seorang penulis Amerika, menerbitkan karya percintaan klasik, yaitu Philotheia, yang menggambarkan Aspasia sebagai wanita cantik dan juga memamerkan kemolekannya. Penampilan fisik Lucrezia Borgia adalah salah satu hal yang paling berharga di Italia selama periode abad pertengahan. Lucrezia Borgia disebut-sebut sebagai salah satu dari orang-orang yang paling cantik selama abad ke-14 dan ke-15 karena rambutnya yang pirang, kulit putih yang indah, dada tinggi, dan mata coklat yang berubah warna. Dia adalah putri Paus Alexander VI dan Vannozza dei Catanei. Dia dikenal menghabiskan banyak waktu untuk merawat rambutnya. Dia telah digambarkan sebagai seorang yang cantik selama periode tersebut, dan bahkan hari ini, dia dikagumi dalam bentuk banyak representasi budaya seperti dalam film dan televisi, sastra, opera, dan permainan video. Salome adalah penari terkenal dalam sejarah dan sering digambarkan dalam cerita maupun tarian. Salome adalah putri Herodes II dan Herodias. Dalam sejarah, ia terkenal dengan sebutan Dance of the Seven Veils dan juga dikenal dari cerita-cerita Alkitab karena membawa kepala Yohanes Pembaptis kembali dari hukuman mati. Saat ini, ia digambarkan dalam sejarah bentuk seni media seperti lukisan, televisi, film, dan sastra. Sejarawan memberikan bukti tentang keberadaannya dalam bentuk koin berupa wajah Salome. Dia mungkin bukan yang paling cantik dalam sejarah, tetapi tariannya yang mempesona sudah cukup untuk menarik perhatian dari sejarah. Lady Godiva adalah istri yang mulia dan cantik dari Raja Leofric, Earl of Mercia. Dia dikenal karena kedermawanannya untuk gereja dan amal. Menurut cerita abad ke-11, Godiva kesal dengan pajak berat yang dipungut Leofric pada warga Coventry. Setelah Godiva meminta Leofric untuk menurunkan pajak berulang kali, Leofric menyetujui tuntutannya hanya jika dia mau berkuda sembari telanjang di kota.
Bersemangat untuk membantu orang-orang di Coventry, ia akhirnya benar-benar telanjang dan menunggang kuda dengan hanya rambut panjangnya yang terurai untuk menutupi tubuhnya. Orang-orang diharuskan di dalam rumah dan tidak boleh mengintip. Tetapi, seorang pria bernama Tom tidak bisa menahan diri untuk mengintip dan melihat kecantikannya. Bahkan setelah melakukannya, Tom pun menjadi buta. Setelah perjalanan telanjang selesai, dia menuntut janji yang ditetapkan oleh suaminya. Sesuai dengan kata-katanya, Earl of Mercia setuju untuk menurunkan pajak. Sementara sebagian besar sejarawan merasa bahwa Lady Godiva menunggang kuda sampai telanjang itu adalah fiksi belaka. Tetapi, Godiva adalah sosok yang nyata di dunia abad ke-11. Godiva bersama suaminya diketahui telah mendirikan biara Benedictine di Coventry. Samyukta adalah putri cantik Jaichand, Raja Kanauj, dan kemudian menjadi istri Prithviraj Chauhan, Raja Rajput dari klan Chauhan. Dia adalah salah satu wanita India paling cantik dalam sejarah kuno. Samyukta adalah seorang gadis keras kepala yang dikenal karena kecantikannya yang seakan menyihir. Romansa Samyukta dan Prithviraj Chauhan adalah salah satu yang paling indah dalam sejarah India. Samyukta jatuh cinta pada Prithviraj karena reputasinya, dan pada gilirannya, Prithviraj jatuh cinta pada Samyukta karena kecantikannya. Guinevere adalah ratu mulia dan cantik yang merupakan istri Raja Arthur, penguasa legendaris Inggris. Guinevere adalah putri Raja Leo de Grange. Dalam Historia Regum Britanniae, ia digambarkan sebagai salah satu wanita terhebat dari Inggris. Kecantikannya yang luar biasa menyebabkan masalah dan hidupnya berubah menjadi tragis. Kisah cinta Ratu Guinevere dengan kepala kesatria suaminya yang paling pemberani, Sir Lancelot, dianggap sebagai kisah romansa abad pertengahan yang paling menonjol. Tapi, dia tidak diragukan lagi salah satu wanita yang paling diinginkan dalam sejarah. Menurut Raja Arthur, dia adalah yang paling cantik yang pernah ia lihat. Dan hari ini, dia tetap menjadi salah satu wanita paling cantik dari dunia kuno. Banyak yang berkata bahwa Guinevere mungkin hanya merupakan fiksi Arthurian dan tidak ada bukti yang kuat bahwa dia adalah nyata. Prynne adalah seorang pelacur terkenal dari Yunani kuno yang terkenal karena rekam jejaknya di mana dia dikenal setelah memamerkan dadanya untuk mendapatkan belas kasihan juri. Prynne adalah sosok kecantikan terkenal dari dunia kuno yang masih dikagumi melalui patung dan lukisan. Ratu Nefertiti adalah ratu paling cantik di Mesir. Arti namanya adalah keindahan telah datang. Menurut rumor pada abad ke-14 sebelum Masehi, dia benar-benar hidup sesuai dengan arti namanya. Orang tua Nefertiti tidak dikenal di dunia. Ada ketidakpastian tentang kapan Nefertiti menikah dan menjadi istri kerajaan Raja Mesir. Dia adalah salah satu ratu yang paling dikenal bersama dengan Cleopatra. Di dunia modern, ia terkenal karena patung batu pasirnya yang ditemukan pada tahun 1913 dan menjadi ikon global kecantikan dan feminisme dunia. Dalam sejarah Mesir kuno, ia dikenal karena pakaian dan selera fashionnya yang menarik. Cleopatra adalah ikon budaya kecantikan feminin paling terkenal dalam sejarah. Dia adalah Ratu Ptolemeus dari Mesir. Bahkan hingga saat ini, ia diperankan dalam banyak media dan literatur. Cleopatra adalah Firaun terakhir yang diketahui dari Mesir Ptolemeus. Bahkan di dunia kuno, dia dianggap sebagai wanita tercantik. Banyak literatur menggambarkan dan memuji kecantikannya. Dalam buku Life of Antony oleh Plutarch, ia telah digambarkan seperti ini. Kecantikannya seperti yang kita ketahui, sama sekali tidak tertandingi, atau seperti menyihir orang-orang yang melihatnya. Itulah tadi deretan wanita-wanita tercantik pada zaman kuno. Menurut kalian, di antara mereka, manakah yang paling cantik? Apakah ada lagi wanita yang paling cantik di zaman kuno? Silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Bye-bye.